Go Yard. Kajen adalah sebuah nama salah satu desa yang terletak di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Wilayahnya cukup luas dan terkenal di kalangan masyarakat umum. Setiap hari banyak orang yang mengunjungi desa itu. Biasanya orang yang mengunjungi desa itu untuk berziarah. Di desa ini tidak ada sawah sama sekali. Walaupun demikian, roda ekonomi di desa ini berputar sangat kencang. Sehingga di desa Kajen terdapat banyak bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, seperti pondok pesantren, gedung madrasah-madrasah, dan rumah penduduk desa Kajen. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai wira swasta. Di desa ini juga terdapat makam Waliullah Syekh Ahmad Al-Mutamakin yang menyebarkan agama Islam di wilayah Pati sekitar abad 17. Menurut masyarakat setempat, dia adalah cicit Joko Tingkir dari bapak yang bernama Pangeran Benawa II. Mbah Mutamakin adalah seorang waliullah yang telah melintasi perjalanan ritual yang tinggi dan telah berjasa besar dalam perintisan dan penyebaran agama Islam. Hal ini bukti dengan maraknya para zairin dari berbagai penjuru Indonesia yang hadir berziarah. Utamanya setiap tanggal 10 Muharram atau yang sering disebut dengan istilah 10 Syuro. Kehadiran seorang waliullah Kiai Haji Ahmad Mutamakin di desa Kajen yang mampu membangun dan mewarnai desanya dapat kita jadikan bekal yang berharga. Dalam hal ini tampak jelas bahwa dengan potret desa Kajen yang sekarang dikenal desa santri, kita ambil suatu librah atau tuntutan bahwa bukanlah ajaran yang hanya diyakini dan difahami, tetapi juga harus ditegakkan dan diperjuangkan. Kajen atau awal dari kelahiran desa Kajen tersebut, Mbah Mutamakin itu sendiri pendatang dari luar Jawa. Adapun sejarah kedatangan beliau menurut catatan tarikh, pada waktu itu beliau melakukan misi dakwah menuju ke arah barat ke desa Kalipang, suatu daerah yang terletak di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Di sana beliau menetap beberapa lama untuk berdakwah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Cebolek, sebuah desa di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang pada masa itu masih termasuk Kecamatan Juwana. Setelah bermukim di Cebolek beberapa lama, beliau kemudian hijrah ke Kajen, desa yang terletak di sebelah barat desa Cebolek. Pada suatu malam saat akan melaksanakan sholat Isya, beliau melihat ke arah barat. Di sana ada seberkas cahaya kemilau menjulang ke atas. Dakum hati kecil beliau ingin membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, selepas menjalankan sholat asar, beliau membuktikan isyarat pada malam itu. Maka sampailah beliau di sebuah gendukan tanah sebelah barat perguruan Islam Matoliul Falah Kajen. Di situ berjumpa dengan seorang lelaki tua bernama Mbah Syamsuddin yang nampaknya telah menunaikan ibadah haji. Menurut pengamatan dari para sesepuh dan cerita yang kini masih beredar di kalangan masyarakat setempat, konon pada zaman dahulu yang termasuk orang pertama di desa Kajen sebelum Mbah Mutamakin ialah Mbah Syamsuddin atau dikenal dengan nama Surya Alam. Adapun makamnya terletak di sebelah barat makam Mbah Mutamakin atau tepatnya di sebelah selatan Telaga Masjid Jami Kajen. Dalam mengutarakan peri hidup almarhum dan perjuangannya beliau tidak dapat dipisahkan dengan Masjid Kajen. Masjid yang terletak 10 meter ke arah timur dari makam beliau. Masjid mengalami dan perluasan pada masa Syekh Abdussalam dan Syekh Nawawi sekitar tahun 1910. Kemudian diperluas dengan serambi muka pada tahun 1952 sampai pada tahun 1999 wajah mikrop pun direnovasi. Adapun bekas-bekas aslinya masih dapat dilihat. Di
antaranya dua tiang di muka yang lebih dikenal dengan nama Saka Ngaten. Kemudian dua buah daun pintu yang terletak di sebelah utara dan sebelah selatan. Sebagaimana dimaklumi pula, almarhum dikenal sebagai seorang filosof dan ahli pikir yang agung. Di dalam masjid dapat dijumpai sebuah mimbar asli buah karya beliau. Bila kita perhatikan dan amati dari dekat, di situ bukan hanya merupakan kayu-kayu berukir, namun tampak banyak corak batik bermotif lukisan timbul yang beraneka ragam serat dengan makna. Menurut sesepuh yang pernah memberikan penjelasan, semua yang terlukis dan terukir di dalamnya banyak mengandung filsafat yang dalam. Sebagian dari penjelasan adalah sebuah lukisan bulan sabit dipatuk burung bangau mengandung arti dan perlambang kepada yang ditinggalkan agar dalam hidup ini sanggup meraih cita-cita yang mulia. Ditambahkan pula bahwa lukisan-lukisan tersebut dimungkinkan mengandung arti yang lain kalau ditilik dari candera skala. Sayang, hingga sekarang belum ada seorang ahli purbakala yang meninjaunya, sehingga belum bisa ditafsirkan. Di dalam masjid juga terdapat seperti papan tulisan melingkar atau lebih dikenal dairah. Papan tersebut terletak di dalam masjid atau tepatnya di langit-langit. Kemudian 3 papan bersurat yang terletak di imaman. Papan tersebut dapat dilihat dengan jelas dan masih terawat dengan baik sampai sekarang. Bangunan ini terletak di muka makam. Bila kita jumpai bangunan menghadap ke timur mirip dengan surau, sebelum dibangun berupa batu besar yang melingkari tembok dalam segi 4. Menurut sesepuh kita, batu besar ini pada hidup Mbah Mutamakin digunakan untuk menjalankan sholat duha. Sampai pada masa Mbah Salam, tempat yang bersejarah ini digunakan untuk sholat sunat di saat-saat Mbah Salam akan berangkat dan pulang dari berpergian. Kemudian batu asli ini ditutup dengan bangunan. Pada pembangunan yang dilakukan oleh Kiai Haji Sirot dan kemudian disempurnakan pada pembangunan kedua oleh Kiai Haji Thohir. Banyak kalangan dari berbagai daerah datang ke Desa Kajen untuk berziarah di makam, mengaji sama keturunannya Mbah Mutamakin seperti ulama besar yaitu Kiai Haji Muhammad Ahmad Zahal Mahfudz yang mempunyai pondok pesantren Maslakul Huda atau sering disebut Pondok Putra. Beliau adalah keturunan Mbah Ahmad Mutamakin yang ke-8 dan banyak keturunan Mbah Ahmad Mutamakin yang jadi orang ulama besar yang melanjutkan kiprah perjuangan beliau. Contohnya berdirinya pondok-pondok pesantren di Desa Kajen. Ada orang yang menyurvei bahwa Kota Pati yang khususnya di Desa Kajen jumlah pondok pesantrennya hampir 50 lebih putra-putri. Itulah keturunan beliau yang menjadi ulama-ulama besar yang melanjutkan.